Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Feby Afriani dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan pembahasan topik 2, yaitu mengenai komponen bab 1 atau pendahuluan. Saya Feby Afriani, NIM 1814080017 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Jurusan Tadris IPA Fisika, UIN Imam Bonjol, Padang. Baik, pada pembahasan kali ini, materi yang pertama yaitu mengenai merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Merumuskan judul. Merumuskan judul penelitian merupakan subjek utama dalam melihat maksud dan tujuan dari sebuah penelitian. Untuk pertama kalinya, judul penelitian haruslah dapat menjadi jawaban ketika seseorang melihat atau membaca penelitian yang dibuat. Hal ini perlu dilakukan dalam merumuskan suatu judul penelitian. Merumuskan judul penelitian, yang pertama yaitu judul harus singkat dan jelas serta sesuai dengan kosakata yang singkat dan mudah dipahami. Judul juga berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, judul harus menarik dan menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan. Yang ketiga, judul penelitian yang dibuat tidak boleh sama persis dengan judul penelitian yang sudah ada sebelumnya. Namun, jika melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya, haruslah membuat judul yang lebih spesifik. Yang keempat, judul penelitian hendaknya merupakan kalimat pernyataan yang berisikan variabel-variabel penelitian. Merumuskan permasalahan penelitian. Merumuskan permasalahan merupakan tahap yang dilakukan setelah kita memutuskan masalah apa saja yang dipilih dalam suatu penelitian. Perumusan masalah merupakan sumber acuan nantinya bagi kita dalam merumuskan hipotesis. Pada dasarnya, rumusan masalah merupakan bagian yang memuat hal-hal seperti berikut. Bentuk dari sebuah rumusan masalah penelitian biasanya merupakan runtutan pertanyaan dari hal yang ingin diteliti dari sebuah penelitian. Yang kedua, rumusan masalah haruslah menjadi jawaban dari judul penelitian yang telah diambil. Rumusan masalah harus menjadi alasan mengapa suatu hipotesis diambil nantinya. Dan rumusan masalah juga harus berimplikasi dengan data untuk pemecahan masalah-masalahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah merupakan suatu upaya dalam sebuah penelitian untuk mendefinisikan masalah yang akan diangkat dalam penelitian serta menjelaskan apa masalah yang dapat kita temukan dan bagaimana cara kita menghubungi masalah tersebut ke prosedur penelitian. Contohnya yaitu saat kita mengamati siswa SMA, IPA maupun IPS dalam mengerjakan soal ujian. Ketika mengamati hal tersebut, muncul ide tentang pembedaan intensitas siswa IPA dan IPS pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil selama ujian berlangsung. Rasa penasaran yang timbul adalah mengapa intensitas itu berbeda. Tingkat berpikir antara siswa IPA dan IPS atau tingkat stres yang ditimbulkan selama mengerjakan soal ujian yang kita amati berbeda. Ini adalah masalah yang ingin diteliti. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tingkat berpikir dan stres yang berbeda dan bagaimana itu bisa kita ukur dalam penelitiannya. Tingkat berpikir dan stres selama ujian bisa dijadikan sebagai sebuah konsep. Agar tingkat berpikir dan stres itu bisa kita gunakan dalam penelitian,
kita harus membuat suatu tolak ukur yang akan dicapai agar konsep yang diukur tersebut tercapai. Tolak ukurnya yaitu siswa SMA dan SMK. Materi selanjutnya mengenai batasan masalah. Batasan masalah adalah bagian masalah yang sudah kita lakukan pemilihan agar dapat mencakup semua aspek-aspek dan relevansi dengan hal yang diteliti. Dari sebuah permasalahan yang cakupannya terlalu menjadi lebih sederhana, batasan masalah haruslah memuat satu atau dua masalah yang sudah teridentifikasi, dapat memperjelas masalah yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian, dan menyesuaikan kemampuan peneliti dengan masalah yang akan diteliti, serta sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh dalam melakukan penelitian di lapangan. Contoh dari suatu batasan masalah bisa kita ambil dari masalah tata cara mengolah sampah menjadi ramah lingkungan. Dalam permasalahan ini, hal pertama kali yang harus dimasukkan dalam batasan masalah adalah pengenalan terhadap jenis sampah yang akan dilihat. Setelah itu baru dipilah. Setelah penelitian mengenali jenis sampah, peneliti juga harus bisa membedakan sampah mana yang bisa didaur ulang dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya, peneliti perlu memberikan referensi pengolahan sampah menjadi barang yang bisa bermanfaat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan, merupakan hal yang berbeda dengan masalah, yang mana masalah merupakan bagian yang tidak diharapkan dari suatu kondisi yang ada. Masalah biasanya berbentuk pernyataan yang menuntut kita untuk menjawab, sedangkan kita mengenal rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang menuntut jawaban. Jadi, hal yang membedakan antara masalah dan rumusan masalah adalah bahasan dan bentuknya. Namun, rumusan masalah tidak bisa dilepaskan dari masalah. Rumusan masalah tercipta karena adanya suatu masalah. Jadi, dapat kita lihat bahwasanya rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, dan rumusan masalah dapat diperoleh ketika kita sudah menemukan adanya benturan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Untuk menyusun suatu rumusan masalah yang baik, peneliti harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu 1. Menentukan masalah penelitian terlebih dahulu. Contohnya, perbedaan intensitas siswa SMA IPA dan IPS pergi ke kamar mandi selama ujian berlangsung. Yang kedua, setelah masalah ditemukan, kita menentukan solusi. Contohnya, melakukan tes kepada beberapa siswa SMA IPA dan IPS dalam suatu ruangan dan keadaan yang sama saat ujian. Yang ketiga, rumusan masalah harus ditulis dengan rumusan yang jelas dan mengandung pertanyaan yang dapat diuji secara empiris. Yang keempat yaitu rumusan masalah harus sesuai dengan keadaan yang peneliti inginkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan permasalahan. Masalah selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Apa sih tujuan dalam sebuah penelitian? Dalam suatu penelitian ada beberapa hal yang harus menjadi subjek utama di prosedur penelitian, di mana tujuan penelitian merupakan tuntutan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian merupakan tuntutan kalimat yang bisa menunjukkan hasil yang ingin tercapai dalam suatu penelitian yang harus relevan dengan rumusan masalah dan
Masalah penelitian. Tujuan penelitian juga bisa disebut sebagai alasan penelitian yang dilakukan peneliti ingin melakukan penelitian tersebut. Pembahasan yang keenam yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi atas dua, yaitu adanya manfaat praktis atau aplikatif, di mana manfaat penelitian dari aspek praktis dan aplikatif mengharuskan penelitian itu berguna bagi peneliti lebih lanjut. Artinya, peneliti tersebut harus bersifat fleksibel dan bisa berkelanjutan, entah itu untuk aplikasi program maupun penelitian yang akan datang. Yang kedua, manfaat secara teoritis atau akademis. Pada manfaat ini, peneliti harus berguna. Penelitian tersebut harus berguna bagi pengembangan ilmu sesuai dengan penelitian tersebut. Contohnya, untuk penelitian perbedaan intensitas siswa SMP dan SMA, IPA dan IPS pergi ke kamar mandi bisa bermanfaat bagi dunia medis dan juga dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Di mana manfaat penelitian merupakan uraian kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Hal ini secara garis besar, manfaat penelitian merupakan dilihat dari peneliti harus merincikan kegunaan penelitian ini dari segala aspek. Apakah penelitian tersebut hanya bermanfaat bagi waktu tertentu atau dapat dikembangkan pada setiap waktu. Manfaat penelitian juga harus menjelaskan kemungkinan apapun yang dapat dari penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu materi pembahasan mengenai komponen penelitian pengembangan, di mana penelitian pengembangan biasanya diterapkan dalam bidang pendidikan. Dunia pendidikan biasanya menerapkan penelitian pengembangan dalam hal perancangan, pengembangan, sampai pengevaluasian suatu program pembelajaran. Tujuannya agar dapat memenuhi kriteria tertentu. Hal ini membuktikan betapa pentingnya aplikasi komponen penelitian pengembangan. Jadi, penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai rangkaian metode yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan produk tertentu seperti prototipe, desain, materi pembelajaran, media, strategi, maupun alat-alat pendukung dalam pendidikan. Demikianlah pembahasan mengenai topik yang kedua, yaitu komponen bab 1 atau pendahuluan, yang mana terdiri atas merumuskan judul dan permasalahan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan komponen penelitian pengembangan. Seluruh paparan yang ada dalam video ini memiliki referensi sebagai berikut, yang dapat dilihat pada video yang telah dipaparkan. Baik, demikianlah pembahasan topik 2 mengenai komponen bab 1 kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dicantumkan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.